semuanya, selamat datang di video gue. Sama gue tentunya. Kali ini sesuai requestan teman kita bakalan ngomongin tentang scholarship apa aja sih yang pernah aku daftar, dan gimana sedikit dramanya. Nggak sih, biasanya kalau cerita banyak drama gitu sih. Dan apa aja yang berhasil keterima dan sampai tahap-tahapan apa aja. Jadi gue nge-cerita dikit dulu, kan kayak yang gue bilang sebelumnya kalau gue tuh gap year. Video cerita gap year boleh ditonton, atau kalian bisa cek linknya di description box. Bagus. Well, jadi seperti yang kita semua tahu, gue kenal sama platform atau aplikasi atau sebuah institusi atau sebuah bimbingan namanya Scholars. Jadi gue bakalan nyinggung banyak banget tentang Rania, atau gue biasa panggilnya Kak Rania. Jadi Rania ini sebenarnya tuh kayak pembimbingnya atau tutornya, jadi one by one gitu, kayak satu tutor satu murid. Nah, Kak Rania inilah yang membantu gue menyiapkan dokumen-dokumen dan mencari beasiswa apa aja nih yang sesuai sama profil gue. Jadi sebenarnya gue nggak kerja sendirian di sini, gitu guys. Untuk yang pengen kepoin Scholars, linknya gue taruh di bawah, link media sosial, website dan lain-lain. Kalian bisa kepoin sendiri. Tapi mostly kayaknya temen-temen udah tau lah ya Scholars itu apa, karena ini tuh lumayan terkenal banget di Indonesia. Jadi sebelum gue berhasil submit beasiswa gue yang pertama, itu sebenarnya gue harus menyiapkan dokumen-dokumen yang sifatnya general dulu tuh, yang bisa di-apply ke semua scholarship gitu. Awalnya waktu itu gue tuh mulai abis UN atau setelah UTBK, itu gue mulai mencari dokumen-dokumen. Yang pertama aku siapin tuh English Certificate atau English Proficiency, how can I say it ya, pokoknya kayak TOEFL dan IELTS gitu. Jadi waktu itu aku ambil tes TOEFL ITP. Jadi ada beberapa beasiswa gitu yang ngebolehin untuk pakai TOEFL ITP. Waktu itu aku baru banget lulus SMA, terus aku langsung ambil tes TOEFL ITP. Terus keluarlah itu, kalau nggak salah waktu itu habis lebaran deh ya, lebaran 2019. Pokoknya itu waktu itu tes aku dapat 390. Jadi kayak masih jauh banget dari yang harusnya dicapai, kan harusnya kayak minimal 500 gitu kan biasanya. Jadi dari situ aku mulai belajar bahasa Inggris otodidak waktu itu, dan sambil nyiapin dokumen lainnya. Waktu itu aku inget banget aku lagi nyiapin recommendation letter. Jadi aku diskusi sama guru-guru aku, sama kepala sekolah aku, mungkin nanti soal recommendation letter, karena kayaknya banyak banget yang masih bingung gimana cara nyiapin recommendation letter. Aku bakal bikin video berbeda tentang khusus recommendation letter ini. Oke, jadi intinya gitu ya. Pokoknya langsung aja ke list beasiswa apa aja yang sempat aku daftar. Yang pertama itu ada Russian Government Scholarship. Jadi itu waktu itu kayaknya buka di akhir tahun gitu, karena waktu itu dokumen aku baru lengkap di akhir tahun itu, dan aku apply. Alhamdulillahnya aku lolos sampai seleksi, wawancara, dan seterusnya. Terus ini juga aku udah cerita tentang wawancara di video aku yang ini. Jadi buat yang belum cek, boleh dicek dulu ya. Dan yang kedua, aku ada daftar juga Romanian Government Scholarship, yang aku juga pernah cerita di video series GKS atau Global Korean Scholarship. Kalau dokumen aku tuh dikembaliin sama kedubesnya juga. Sebenarnya banyak drama banget sih soal itu pokoknya. Terus yang ketiga ada Mitsui Busan. Nah, aku juga daftar Mitsui Busan. Ya, beasiswa yang susah banget itu. Alhamdulillahnya aku lolos ke babak selanjutnya, ke tes tulis. Jadi ada beberapa macam scholarship gitu loh. Nah, Mitsui Busan ini yang dia ada tes tulisnya gitu. Nah, waktu itu karena kepentok pandemic COVID-19, waktu itu diundur kan, kayak diundur berapa bulan gitu, kayak sekitar 3 bulan atau 2 bulan gitu. Aku udah senang kan, berarti aku punya jatah lebih untuk belajar lagi
Tapi setelah 2 bulan aku nunggu juga, ternyata akhirnya di cancel. Ya namanya bukan rezeki ya mungkin. Terus yang keempat ada Indian Council for Culture Relation. Nah ini tuh ya dari Indian government, tapi waktu itu aku nggak tahu kenapa ya, aku udah sempet submit, udah submit semuanya. Jadi ini tuh model kayak Russian Government Scholarship yang dia tuh modelnya kita kirim soft copy gitu ke websitenya. Nah website ini adalah website yang lumayan susah banget gitu loh untuk diakses. Gue juga nggak tahu kenapa. Terus kayaknya gue udah selesai submit sih, dan itu gue submitnya jauh sebelum deadline. Terus kayaknya sih mungkin atau 3 hari sebelum deadline gitu. Tapi sampai sekarang gue bahkan nggak dapat email balasan dari ICCR. Gue nggak tahu kenapa. Kalau biasanya kan kalau ditolak gitu, kita tuh bakal dapet email gitu loh dari kampusnya atau dari pihak ICCR, atau setidaknya ada pengumuman gitu. Tapi ini tuh sama sekali nggak ada. Ya gue nggak tahu, gue nganggapnya gue nggak lolos aja gitu. Dan yang kelima ada Turkey Bulsari Scholarship. Nah ini dia sama juga, dia di website gitu. Terus kita masukin soft copy semuanya udah diselesaikan. Terus nah kalau ini gue di rejected gitu dari email. Gue didapet email kalau bahwa gue belum bisa lolos ke tahap selanjutnya gitu. Jadi ya udahlah ya, hilang. Terus selanjutnya ada MAX atau Mangku Kagakuso Scholarship, kalau nggak salah gitu ya bacanya, kalau salah maafin. Itu yang ke-6. Jadi ya ini drama juga sih, karena gue udah sempet daftar, terus gue udah lolos di tahap tulis. Jadi waktu itu gue udah ke Jakarta juga untuk tes tulis. Ini dia vlognya. Nanti kalau selesai ngedit gue bakalan kasih di link description box. Semoga aja sih selesai ya. Jadi gue bisa share nih gimana sih gue waktu itu tesnya gitu. Dan yang ketujuh, ini gue bisa jadiin satu aja kali ya. Ada beberapa scholarship yang sebenarnya gue pengen daftar, cuman kepentok sama kurang dokumen aku gitu. Di sini kurangnya tuh untuk English certificate, karena kan ada IELTS dan TOEFL ya. Tapi waktu itu gue belum sempet ambil gitu. Terus udah mepet. Terus kayaknya juga kemampuan aku belum terlalu memadai sih menurut aku. Jadi aku nggak tes, terus aku nggak daftar scholarshipnya juga gitu. Dan soal TOEFL, IELTS, dan background bahasa Inggris aku ini juga complicated banget. Mungkin aku bakal cerita juga di video lainnya. Ini tuh ada Nagoya University, waktu itu sempat ada. Nagoya University itu salah satu university di Jepang. Itu dia ada juga, biasanya setiap university di luar negeri itu dia ngadain scholarship yang dari kampusnya gitu. Nah syaratnya kita harus bisa masuk ke kampus itu dulu baru apply scholarshipnya. Nah Nagoya ini mengisyaratkan suruh harus TOEFL itu minimal 500 deh kayaknya. Terus IELTS minimal 6. Tapi waktu itu gue belum punya, jadi gue belum bisa daftar gitu. Jadi gue udah sempat bikin dokumennya tapi belum bisa daftar. Terus yang kedua ada KAIST. Gue nggak tahu gimana cara bacanya, pokoknya tulisannya KAIST, KAIST Scholarship. Itu salah satu kampus di Korea. Panjangannya tuh Korean Advanced Institute of Science and Technology. Gitu deh pokoknya bacanya. Maaf kalau salah. Ya itu juga kebentur sama Certificate English, jadi gua belum bisa daftar. Dan biasanya kalau daftar kampus kayak gitu kita harus bayar gitu, kayak tuition fee, apa sih bilangnya tuh, pokoknya kita harus bayar untuk daftar itu. Jadi waktu itu aku juga mikir-mikir lagi gitu untuk daftar. Nah ada juga beberapa kampus tuh di China. Waktu itu ada scholarship China, gue nggak tahu scholarship apa, gue agak lupa. Tapi waktu itu gue kan dicariin Karania gue, jadinya ya itu salah satu tugas yang kita bagi gitu, karena itu tugas Karania untuk mencari kampus mana sih yang sesuai sama background aku, yang sesuai sama profile aku gitu. Jadi disitulah kenapa aku juga daftar Scholars, karena aku mikirnya pasti bakal kebantu banget gitu. Jadi waktu aku sempat gap year itu, kerjaan aku tuh kayak hampir setiap hari ngecekin website kampus, terus baca-baca website scholarship, baca-baca ya kayak gitulah, pokoknya harus
banyak baca terus ya, tapi aku enjoy sih jalaninnya karena memang seru sebenarnya. Kayak kalau tur kampus gitu, kayak aku sering banget buka-buka kampus yang pengen aku tuju gitu kan, terus aku lihat Google Earth-nya dan aku akhirnya virtual holiday. Jadi itu ada 7 scholarship yang sempat aku pengen daftar, yang sempat aku daftar, dan yang sempat aku ituin apa sih, pokoknya aku sempat siapin dokumennya lah pokoknya. Semoga menjawab pertanyaan kalian ya. Dan kalau kalian tanya yang mana sih yang akhirnya keterima, alhamdulillah ada satu scholarship yang akhirnya keterima, yaitu Russian Government Scholarship. Sekarang aku lagi belajar bahasa gitu, jadi doain aja yang terbaik. Dan ya jurusan aku astronomi seperti yang aku bilang sebelumnya, dan aku bakalan insyaallah kuliah di Russia, khususnya di kota Kazan dan di universitinya Kazan Federal University. So mungkin bakalan banyak video-video tentang Kazan Federal University, teman-teman aku di Kazan nanti, teman-teman aku di Russia dan sebagainya. Jadi tungguin terus video aku selanjutnya, dan terima kasih untuk pertanyaannya, terima kasih juga untuk mengikuti jejak aku. Semoga ada sesuatu yang bisa kalian petik dari semua cerita-cerita aku. Dan ya segitu aja video kali ini. Kalau suka sama videonya jangan lupa like, kalau belum subscribe jangan lupa di subscribe videonya, dan kalau nggak suka boleh di dislike aja dan komen di bawah alasan kenapa kalian nggak suka sama video ini, biar kedepannya gue bisa memperbaiki kesalahan gue yang selanjutnya. Dan kalau ada request boleh banget komen di bawah atau hubungi lagi atau DM aja ke platform Twitter, Instagram, and TikTok aku Vika IDC. Nanti ya kalau ya pasti kebaca sih biasanya, tapi ya pokoknya request aja apapun yang ada di pikiran kalian ya. Insyaallah kalau memungkinkan bakal gue bikin. Terima kasih banyak udah nonton video ini sampai selesai. Jangan lupa cek juga video gue yang lainnya, dan sampai jumpa di video-video gue yang lainnya. Bye bye.